manajer, punya majikan. Terus kenapa ini di take down? Kenapa? Biar terlihat seolah-olah aku ini ketakutan karena ketahuan punya majikan gitu. Aku mau di framing, mau dijebak supaya video aku ini hilang. Kalau emang fakta, jangan dong, jangan di take down. Ya bentar, nanti aku bahas ya. Nanti aku bahas tentang kamu dan majikanmu itu yang sudah menipu masyarakat dengan menggunakan 1NA dipakai beramai-ramai. Sabar ya. Tapi biar kalian semua tahu, video ini di-report dan di take down. Aku tidak ada menghapus apapun. Ya, buktikan tuduhan kalian aja. Jangan main report-report dan take down akun aku atau VT aku. Kondisi gue lagi gak enak badan, dan 2 hari ini demam. Tapi ada satu hal yang bikin gue harus ngomong ini ke kalian. Jadi Miss Mixer ini kan kemarin nampilin screenshot story-nya Dr. Richard ya, yang mana gue tuh kan gak ngikutin Dr. Richard, jadi gue gak tahu loh dia bikin story apa. Terus gue baca nih statementnya. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik statementnya beliau ini. Nah, perhatikan kata-kata ini. Menghindari debat yang tidak penting. Jadi menurut dia itu RDP dengan Komisi 6 itu tidak penting. Justru menurut gua, perdebatan manapun dia lakukan, podcast manapun yang dia klarifikasi, atau perdebatan yang dulu sempat mau debat sama Doktif, itu nggak jauh lebih penting dibanding RDP ini. Ini tuh penting banget anjir. Di RDP Komisi 6 ini kan membahas tentang perlindungan konsumen. Mana di sini didatangkan dari sisi konsumen dan dari sisi pengusahanya. Kalau si DRL ini menganggap diskusi tentang perlindungan konsumen ini nggak penting, berarti ya dia nggak pernah menganggap penting keluhan-keluhan konsumennya. Dia nggak pernah menganggap penting konsumen yang perlu dilindungi. Sesimpel itu. Jadi kalau kalian masih aja beli produk-produknya si DRL, ya berarti kalian udah dibodoh-bodohin, udah dicurangin, udah ditipu, nggak dipeduliin sama orangnya, masih mau kalian beli produknya dia. Pembahasan sepenting ini aja dia nggak anggap penting, apalagi kalian cuman konsumen receh-receh. Menurut gue nih tingkatan pengusaha yang paling red flag tuh kayak begini nih. Ada muak betul gue ngeliat satu orang ini. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen. Gue kayaknya harus mengklarifikasi apa yang pernah gue buat dan sudah gue take down-nya. Jadi gue itu sudah berbicara dengan beberapa orang yang mana mereka ngikutin kasus skincare ini dari awal gitu loh. Salah satunya akan gue post di sini. Karena ini mafia lawan rakyat. I saw videos, kasihan memang sampai ada yang mukanya rusak. Tapi ya gitu, saya banyak diem. I saw SS husband itu mau nonjok gitu tapi ditahan, katanya begitu. Makanya di sini gue ingin minta maaf kepada kalian semua, terutama kepada Doktif, kepada teman-teman yang udah mengingatkan gue, Mas Bobby dan teman-temannya. Kenapa? Karena menurut gue memang betul gue harus melihat kasus ini dari awal. Terus terang gue sekarang tuh masih shock. Temen gue tuh lagi nyariin video yang dari angle yang mana kelihatan banget gitu loh. Kalau suaminya SS ini memukul Doktif. Katanya itu reseller habis puluhan juta. Terus lancang banget sama SS yang harga jutaan dijual 100.000. Gila kan, gimana reseller gak pada nangis? Nah terus ini tuh bener banget ya, dia bingung sejak awal dia sebagai dokter kecantikan jualan skincare, tapi kok bisa ya ada dokter bisa sampai tajir melintir dan flexing. Dia penasaran, disitulah dia beli dan cek lab BPOM. Gue tanya, ada video yang ditonjok nggak? Katanya nggak ada tapi mau ditonjok. Dan temen gue ini katanya tuh sampai trauma. Lihat video itu karena dia korban KDRT guys dari suaminya. Makanya gue pas denger dia cerita dan dia bilang sorry gue baru bisa cerita sekarang, mungkin dia juga traumatized gitu loh ngelihat kejadian itu. Dan di sini gue ngerti kenapa kalian tuh marah semuanya ke gue gitu, karena kesannya gue itu seperti melihat hanya dari ujungnya doang dari pemerasan. Karena dari pemerasan ini pun setelah gue pelajari ini tuh nggak simple, bukan pemerasan simple gitu loh. Gimana ya? Paham gue maksud kalian. Dan dari video 22 menit itu gue ngeliat kalau ada dari tim SS yang ngatain Doktif itu bopeng, yang mana gue dikasih video sama teman-teman gue kalau Doktif itu bopeng karena dia itu jadi relawan waktu pas COVID. Dan di sini sebetulnya gue mau ngetek yang Muliampus. Kenapa? Karena gue terus terang sampai saat ini gue masih percaya sama dia. Berdasarkan track recordnya dia yang banyak bantu orang yang susah, yang mana kasusnya di-up sama dia. Tapi kalau di sini gue bisa paham kenapa kalian itu melihat bahwa tampaknya tim gabut ini jangan-jangan lebih berat ke sana gitu. Karena memang tidak ada sama sekali satu postingan pun yang berbicara tentang hal ini yang gue post ini gitu loh. Semuanya bicara tentang pemerasan, dan pemerasan. Jadi kita nggak bisa berkubu seperti itu. Bukan berkubu ya, ralat ya, terlihat seperti berkubu gitu, karena yang kita post itu hanya dari satu sisi. Jadi wajar kalau misalnya
netizen semua melihat kalau seakan-akan ya pronya ke sana. Sekali lagi gue mau minta maaf sama kalian, dan gue mau mengucapkan terima kasih ke teman-teman gue yang udah memberikan gue insight, terutama yang tadi gue post. Kenapa? Karena gue yakin banget berat buat dia bercerita gitu kan, karena ini secara nggak langsung itu terkait dengan dia, karena dia pernah di KDRT guys. Dia ngirimin gue banyak banget video guys gitu, dan gue sampai minta maaf sama dia karena gue tahu banget berat buat dia cerita ini ke gue. Jadi kakak, maafkan aku ya. Terus terang gue agak nyesek gitu loh di saat gue tahu faktanya kok kayak gini gitu. Pantas kalian semua tuh teriak-teriak sama gue, dan gue kesannya tuh seperti kok lu anti kritik banget sih Bar gitu loh, kok lu nggak tahu apa-apa. Emang bener kesannya gue kayak otoy gitu loh. Sorry ya guys ya. Memang nggak salah ya, geng-geng sirkus ini lucu-lucu, amnesia lah, yang satu kebelet jadi ertong. Udah deh ya, mendingan nanti pas persidangan, lu pada dateng, jangan amnesia. Aduh berisik banget. Datang on time, jangan kayak di DPRI, undangan resmi aja nggak datang. Itu secara langsung lu nggak menghormati anggota dewan. Ya, datang aja, cekrek. Persiapkan mental, isi gizi, beli suplemen. Suplemen kan gak mahal, gak semahal transfer 4 miliar. Beli, ya kan? Supaya badan itu lebih berisi, kuatin tenaga. Karena kan pas di pengadilan itu kan panjang ya, sampai berjam-jam gitu kan. Otak juga harus dipakai gitu, siapkan edukasi, bila perlu panggil guru. Siapa tahu jawabannya pelengok-pelengok. Tapi setelah gue pikir-pikir ya, itu geng sirkus itu gimana ya membayarkan cicilan kredit mereka itu yang sangat barbar. Apalagi pihak PT Tok di Indonesia Raya Merdeka ini kan mempunyai PT. Pasti mereka mau filter. Makanya kalau misalnya kalian perhatikan, ketika mereka berjualan di Tok skincare mereka itu tidak laku. Adapun yang beli ya palingan itu dicurigain beli sendiri gak sih? Ngaku buzzers gak sih? Ngaku. Makanya hidup itu gak selamanya seindah itu Ferguson. Kalau misalnya hasilnya itu tidaklah dengan sempurna, dengan halal, aduh jangan diharapin ya. Gak selamanya hidup itu selalu aja meninggi setinggi pohon kelapa. Pertanggungjawabkan tuh korban-korban akibat ulah kalian. Pertanggungjawabkan tuh muka-muka korban yang sangat mengerikan kali. Kalau gue lihat itu ya kemarin di komisi 6, aduh serem-serem banget, takut, sumpah. Selain takut gue juga kasihan, karena menyembuhkannya itu sangat-sangat amat susah banget. Gue tahu banget, dokter kecantikan aja kalau misalnya kalian datang di dokter kecantikan terus ini tuh dokter itu bakalan kayak butuh waktu lama untuk menyembuhkan akibat skincare overclaim yang kalian buat ini kepada korban-korban. Lama, selain lama duitnya mahal, emang gak punya otak.